Halo, namaste, salam kedamaian Libra. Apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat. Ini adalah pembacaan untuk dirimu di bulan Juli. Peruntunganmu di bulan Juli, kita lihat apa saja keberuntungan-keberuntungan yang hadir, dan kita juga akan lihat hal yang perlu kalian waspadai di bulan Juli nanti. Bisa saja ada kesialan tuh, hal-hal yang sifatnya klasik di dalam kehidupan. Sebelum masuk ke dalam pembacaannya, kita akan buka 3 bukaan kartu yang merepresentasikan energimu yang mungkin saja dalam pembacaan ini resonate. Oke? Sebelum masuk dalam pembacaannya juga, aku akan memperkenalkan oilku, shamanic oil. Ini namanya ritual oil. Banyak versinya ya. Ada seduction oil untuk pengasihan. Ini tinggal digunakan aja. Diritualkan di hari tertentu, tidak bisa di hari sembarangan. Terus bahan-bahannya terkorespondensi di dalam Paganan Wikan, diritualkan dengan cara shamanik. Dan ritual oil ini yang seduction dipergunakan untuk pengasihan dan menundukkan pasangan juga bisa. Ya, ini bisa juga dipergunakan untuk sales-sales yang ingin menggoda, ingin dilihat, ingin auranya keluar, itu bisa seduction oil. Atau root opener, kalau kalian ngerasa jalan kalian itu stuck, hidup kalian itu tersumbat, maka root opener ini akan ngebantu kalian untuk ngebukain jalan kalian paling mudah, ringan dan menyenangkan. Banishing untuk memproteksi, menghilangkan energi negatif, menghilangkan guna-guna santet teluh dan hal-hal semacamnya. Banishing, kalian bisa pergunakan ini. Ada money drawing untuk pelarisan, bisa dipergunakan untuk menarik energi uang. Kalian bisa gunakan ini di laci usaha, atau uangnya bisa digantongin di dalam kantong. Bagus. Ada attract client untuk profesional yang menginginkan klien yang banyak dan berkualitas. Kalian bisa menggunakan ini di alis untuk menarik klien-klien. Terakhir ada extreme luck. Extreme luck dipergunakan untuk menarik keberuntungan dari segala arah. Atlet bisa menggunakan ini untuk mendapatkan kemenangan. And then kalau kalian suka berjudi, kalian bisa gunakan ini di kasino. Well, kalian bisa dapatin di Tokopedia dengan kata kunci ritual oil. Nanti langsung keluar itu by Haikal ritual oilnya. Atau kalian bisa juga klik link yang ada di description box. Di situ ada link yang menuju langsung ke Top Cafe here. Kita lihat Libra di bulan Juli. 3 kartu energi dulu ya. 3 kartu energi Libra. Oh, kartu pertama Nine of Pentacles. Kelihatannya Libra lagi di fase senang, lagi di fase bahagia, lagi di fase yang menggambarkan bahwa lagi dapat reward, lagi dapat uang, baru saja membeli sesuatu barang yang mahal, barang yang mewah, lagi berlimpah finansialnya. Di energi pertama. Di energi kedua, ada sedang memikirkan banyak pertimbangan, lagi pusing 7 keliling, lagi di fase yang nggak tahu harus ngapain, lagi mengintrospeksi diri. Itu energi kedua. Di energi ketiga, kita punya insecurity, the moon. Lagi ya sama sebenarnya dengan kartu The Judgment ini, tapi ini lebih kayak, the moon ini lebih kayak dihantui rasa takut. Kalau ini pertimbangan, gitu ya. Kamu insecure, yang ini pertimbangan. Mana di dalam 3 kartu ini yang merepresentasikan energimu? Apakah ini dengan segala keberlimpahan yang kamu miliki? Apakah ini dengan segala pertimbangan yang kamu miliki? Atau mungkin kamu ngerasa insecure dengan hidupmu saat ini? Mana energinya? 3-tiganya kak. Bisa saja ini energi pembacaan ini memang untukmu ya Libra. Nggak ada kak, salah satunya nggak ada ya. Disimak aja pembacaan ini, mungkin resonate buat dirimu. Oke? Kita lihat 3 kartu yang merepresentasikan keberuntungan untuk orang-orang berzodiak Libra di bulan Juli. Bagaimana Juli ini untuk dirimu? 3 kartu. Ada kartu The Hermit. Kalau dilihat dari kartu The Hermit, keberuntungan yang akan kamu dapatkan adalah pencerahan spiritual, ilmu baru,
pengetahuan baru, sesuatu yang sifatnya mental, spiritual, introspeksi, cahaya, pencapaian. Aku lihat di dalam kartu The Hermit ini semestinya gini ya. Kemungkinan keberuntungan yang kamu akan dapatkan adalah pertolongan dari semesta akan rencana-rencana yang kamu mau jalanin. Ada jaminan keberhasilan sebenarnya, karena kamu sudah mau melakukan semuanya dengan pertimbangan yang matang. Jadi kegagalan itu kelihatannya bakal terlihat 0 point di bulan Juli untuk orang-orang yang berzodiak Libra, ya. Aku lihat di dalam kartu The Hermit ini, sebenarnya kamu itu bakal dibimbing oleh semesta dengan jalan yang termudah. Kamu akan dibukakan jalan yang paling mudah, besar, luas, sehingga kamu nggak sulit gitu untuk mencapai apapun yang kamu mau di bulan Juli nanti. Pasti banyak kemudahan yang kamu mau. Pasti semesta bukain jalan. Kalau dalam bisnis, aku lihat bisnismu ini berkembang walaupun memang slow progress. Kalau di dalam karir, kartu The Hermit ini mungkin ada pertimbangan yang memang kamu harus ambil, tapi pertimbangan ini justru yang akan menyelamatkanmu gitu. Kamu ngerasa banyak kemunduran dalam hidupmu, terutama dalam finansial. Tapi sebenarnya semesta hanya mau kamu untuk take a moment to break and silence and stop for a moment. Kayak sebenarnya semesta mau kamu untuk introspeksi, memperhitungkan, mempertimbangkan langkah-langkah yang harus kamu ambil. Which is sebenarnya ini ngomongin tentang guidance. Ya, bimbingan. Semesta akan guide kamu dengan segala intuisimu, maka kamu tuh dijauhkan dari kegagalan and mostly you will very success. Ngerti ya? Jadi kalau kamu ngerasa di bulan Juli nanti ragu, bimbang, maka sebenarnya itu adalah alam bawah sadarmu lah yang memiliki self mechanism untuk defensive. Ikutin kata hatimu, itu nggak akan salah. Jadi kalau kamu mau berhasil, follow your intuition. Kamu akan dibimbing oleh semesta dalam jalan keberhasilan. Aku lihat dalam keuangan kamu nggak akan seret. Karena poinnya adalah kalau kamu ngikutin kata hatimu, kamu nggak akan seret. Aku yakin juga semesta mempersiapkan kamu karir yang terbaik. Kalau kamu belum mendapat pekerjaan, maka enlightenment, pencerahan, opportunities should be ada di dalam enlightenment. Kamu mungkin dapatin opportunities, tawaran untuk dapatin pekerjaan gitu. Keberuntungan berikutnya adalah stabilitas dalam uang, dalam finansial, keberlimpahan dalam uang. Ini menandakan adanya stability, security dalam materialism, dalam uang. Kamu mungkin dapatin uang yang memang kamu tunggu, atau kamu bakal dapatin money news, uang aja terus di bulan Juli nanti untuk orang-orang Libra, ya. Jadi kalau dibilang kurang uang nggak mungkin. Ada uang untuk menyelesaikan masalah, which is kalau nggak ada uang bakal dapat masalah gitu ya Libra. Four of Coin ini semestinya gini ya, menurutku dilihat dari pattern-pattern kartunya, semestinya di bulan Juli nanti orang-orang Libra dihimbau untuk bisa memutarkan uang sehingga uangnya itu terus bertumbuh. Semestinya orang-orang Libra diminta untuk banyak memberikan dirinya self reward, ya. Memberikan dirinya itu reward yang memang pantas untuk didapatkan sehingga uangnya itu terus mengalir ke dalam hidupmu gitu. Four of Coin tentunya tentang uang, tentunya tentang bagaimana kamu mendapatkan sumber-sumber uang yang mudah dari satu, dari A, dari B. Jadi untuk uang nggak akan sulit, justru gitu. Banyak kemudahan-kemudahan yang akan kamu dapatkan. Kenapa sih? Oke, kartu berikutnya kita lihat di kartu ketiga, keberuntungannya adalah The Fool. Kebebasan, keberhasilan, kebebasan. Ini ngomongin tentang bagaimana kamu membebaskan dirimu dari hal-hal yang toksik, hal-hal yang bingung, hal-hal yang capek, melelahkan gitu ya. Aku rasa kartu The Fool ini menandakan juga banyak hal baru yang kamu akan buat ya, Libra. Ini seharusnya kamu berani mengambil resiko. Kalau ada tawaran yang mungkin jauh di luar kota, di luar negeri, harusnya kamu ambil. Karena ini ngomongin tentang itu. Terkadang hal yang mungkin kita anggap sulit ini justru akan membuat kita mudah. Jadi kalau bisa ikutin kata hatimu ya untuk berhasil. Ini juga menandakan kamu tuh bakal membebaskan pikiranmu, batinmu,
semua hal-hal yang membebanimu di bulan Juli ini bakal ada kebebasan secara mentally, spiritually, and physically. Ya, sehat menurutku. Badanmu tuh sehat, mentalmu juga dewasa, kamu punya kebijaksanaan, kamu punya uang ditambah, kamu punya keberanian dan kamu harus ambil resiko nih. Jadi keberhasilannya itu komplit Libra. Tapi kalau kamu ngerasa stuck gini-gini aja di dalam hidupmu saat ini ya, memang kamu harus making a movement. Kalau enggak ya begini-begini aja hidupmu. Walaupun ramalannya bagus, tapi kamu tetap tergeletak di rumah dengan segala, aku kayaknya nunggu opportunities datang, kayaknya nggak mungkin deh. Kamu harus buat first move, and then baru semesta yang bukakan jalannya. Faham? Tapi di dalam keberuntungan kita juga akan melihat hal-hal yang perlu kalian waspadai di bulan Juli nanti. Apa saja? Kartu pertama adalah Six of Swords. Tidak belajar di dalam masa lalu. Kalian masih saja mengulangi masalah di masa lalu yang sama terus menerus tanpa putus. Masih ngerasa nggak pantas, nggak mampu, masih mengucilkan diri sendiri, masih bingung dengan harus bagaimana, apa, dan siapa. Nggak bisa ngelihat peluang sekecil pun. Karena pikirannya masih dikontrol oleh masa lalu, nggak di prison. Pikirannya masih di masa lalu atau di masa depan yang notabene belum terjadi. Masa sekarang adalah kuncinya untuk orang-orang Libra berhasil dalam hidup. Kalau mau berhasil, pikirannya harus di present moment. Semua yang membuatmu luka di masa lalu, maafkan, lupakan. Karena nggak ada gunanya juga mengingatnya. Oke? Move on. Maafkan siapapun yang bersalah terhadap dirimu. Maafkan, jangan menyimpan dendam. Ketidakberuntungan kedua adalah the magician. Dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh orang terdekat. Karena kita bodoh dan naif. Kita nggak bisa melihat motifnya. Padahal sudah jelas terang-terangan dia memanfaatkan kita. Tapi tetap aja kita mau transfer. Tetap aja kita mau membabu, dijadiin babu, dijadiin jongos gitu, berkorban. Akhirnya kita difitnah, gitu tadi, dimanfaatin oleh orang manipulatif, di love bombing oleh orang-orang yang nggak pantas. Ya, masih aja mau kena tipu. Spikan laki-laki, spikan saudara sendiri, spikan orang-orang itu memang dimanfaatkan aja, jatuhnya terus-terusan dimanfaatkan karena kebodohan dan kenaifan. Kita nggak bisa berpikir. Yang kita lihat dari semua orang itu adalah, ya nggak mungkin lah dia berbuat jahat sama aku, padahal semua itu mungkin. Jadi saranku, waspada, kayak cinta sewajarnya, sayang sewajarnya, berkorban sewajarnya. Dan gak usah terlalu berkorban, sewajarnya aja. Oke? Hal yang perlu kalian waspadai ketiga adalah Knight of Cups, masalah percintaan. Ini menurutku ada sesuatu di dalam masalah percintaanmu yang bisa saja mengganggu aspek-aspek finansialmu, karirmu, pekerjaanmu. Ada masalah trust issue, ada masalah romance, ada masalah komunikasi, ada konflik-konflik yang memang datangnya dari ketidakpercayaan, kebohongan, manipulasi, sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu bisa saja terjadi. Ada ketidakjujuran antara kamu dengan pasanganmu atau pasanganmu ke kamu. Jadi vice versa. Energinya satu sama lain saling menjauh. Masalah percintaan bisa jadi momok yang menakutkan untuk orang-orang yang berzodiak Libra. Perbaikin. Kalau kamu mau hidupmu lebih baik, komunikasi. Omongkan apa yang perlu kamu omongkan. Oke? Pahami bahwa all is good. 2024 bulan Juli ini bakal jadi bulan yang healing buat kamu. Mudah untuk keuangan. Kamu juga dibimbing oleh semesta untuk mencapai hal-hal yang baru. Keberhasilan yang baru. Tapi kamu tetap harus ngambil move, langkah, dan resiko. Kamulah yang menentukan, bukan kartunya. Dilihat dari kartu kewaspadaan, hal-hal mungkin saja kesialan atau hal-hal yang perlu kalian waspadai adalah jangan terikat dengan masa lalu. Move on dan maafkan dirimu. Dan jangan mau dimanfaatkan dan dimanipulasi, ditipu oleh orang lain. Sewajarnya aja. Membantu sewajarnya, mencintai sewajarnya. Ada juga masalah dalam percintaan yang perlu kamu hadapi. Bukan disingkiri, tapi dihadapi. Secara dewasa. Pesan dari semestanya untuk dirimu adalah Five of Wands. Five of Wands sendiri ini berbicara tentang tegang.
Aku rasa gini, pesannya adalah mungkin kita harus hindari konflik dalam diri kita. Kita harus hentikan badai di dalam hati kita. Kita harus hentikan badai api kemarahan di dalam diri kita sehingga kita bisa damai di bulan Juli ini. Make peace within. Buat kedamaian dalam dirimu, so you will found the peace in full month of July. Thank you, namaste, salam kedamaian. Kalau kalian merasa pembacaan ini resonate, kalian bisa langsung klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Bye bye from now.